Jangan untuk akses masuk ke dalam ya. Untuk rekan-rekan aksi kami persilakan maju merapat. Tangguh bertahan sampai besok. Sampai mati pun tangguh. Yang kami hormati bapak dari pihak keamanan, baik dari kepolisian, dari TNI maupun Satpol PP ya. Kami hari ini ingin menyampaikan bahwasanya rakyat Kebon Agung ini ingin dipekerjakan di perusahaan. Pekulikan itu bukan untuk jadi direksi, bukan untuk jadi komisaris, bukan untuk jadi direktur, cuma ingin bekerja sebagai pekerja saja, Pak. Ingat itu. Tapi sampai saat ini rakyat Kebon Agung ini tidak mereka bekerjakan, hanya jadi penonton. Hidup rakyat. Apa yang kalian minta dari perusahaan yang ada di dalam ini? Ingat itu ya. Kami mohon kepada yang ada di sini untuk menghadirkan dari pimpinan ataupun petinggi perusahaan yang ada di dalam, yang bisa mengambil keputusan untuk mempekerjakan mereka ini. Mereka bukan ingin kaya, mereka bukan ingin menjadi direktur, tapi mereka hanya ingin dipekerjakan. Hak mereka, dan itu diatur oleh undang-undang. Perda Tioku ini ada mengatur bahwasanya perusahaan itu selama berdiri 5 tahun harus mempekerjakan pribumi, tenaga lokal ini sebanyak 50%. Namun saat ini yang ada yang bekerja itu bukan orang sini, yang orang-orang datang tenaga kerja datang. Jika tidak ditemui oleh mereka, maka kita akan bertahan. Sanggup 1 bulan? Sanggup. Oke. Terima kasih. Kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Aku akan nyampaikan tutup ada. Terkena dampak langsung harus diterima bekerja di perusahaan dan milik proyek sesuai dengan Perda Hukum nomor 5 tahun 2017 tentang tenaga kerja lokal. Poin kedua, masyarakat Kebon Agung keberatan dengan dampak yang disebabkan oleh. Ketiga, masyarakat Kebon Agung menuntut agar perusahaan yang beroperasi di Desa Kebon Agung harus berkoordinasi dengan kepala desa sebelum melaksanakan kegiatan pekerjaan. Yang terakhir, yang keempat, apabila tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, maka kami akan datang lagi dengan massa yang lebih besar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Jadi kami mohon sekali lagi untuk yang punya akses ke pimpinan perusahaan, mohon dihadirkan ke sini. Pimpinan perusahaan yang bisa mengambil kebijakan, karena mereka ini hak-hak mereka dirampas, hak mereka untuk bekerja, bukan untuk kaya. Bapak-bapak ingin menginginkan haknya. Betul. Betul, Pak. Betul. Hari ini kami fasilitasi bapak-bapak ada di sini. Sekali lagi kami mengharapkan tidak ada anarkis, dan kami mengharapkan kita sama-sama bertahan di sini, tidak meneruskan perjalanan sampai ke dalam.
karena kesepakatan awal hanya di jembatan. Tetapi silakan, karena di sini tadi permintaan tempatnya tidak terlalu panas, kami persilakan. Tapi kita sama-sama menjaga tidak merusak fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Dan juga kami sudah berusaha memfasilitasi bapak-bapak untuk ketemu sama pimpinan. Mungkin pimpinan dalam perjalanan kita tunggu sebentar lagi. Silakan apa yang bapak-bapak ingin sampaikan untuk orasi di sini. Dan juga mungkin di sini ada Pak Camat. Mungkin ada yang perlu disampaikan ke warga kita. Ada Pak Ramil juga di sini. Kita sama-sama menjaga wilayah Kecamatan Semidang Haji ini. Tidak ada permasalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Kasat Intel dan saudara-saudara saya semuanya warga desa Agung dan ada juga mungkin sebagian desa Tubuan. Pagi hari ini seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolsek tadi, kita semua akan melaksanakan beberapa tuntutan, diantaranya menuntut kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan ini. Kami dan Pak Kades Kebanyagung juga sudah melaksanakan rapat di kantor. Mudah-mudahan nanti karena pimpinan daripada pembangunan jalur ini masih dalam perjalanan, apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan semua bisa diakomodir. Tapi satu catatan, harapan kami kita tidak melaksanakan tindakan-tindakan yang justru akan berbenturan dengan hukum itu sendiri. Silakan, karena ini merupakan bapak yang ada sendiri. Siap. Lanjut Pak. Ya, terkait dengan aspirasi saudara-saudara sekalian mengenai tenaga kerja, yang kami sampaikan adalah memang perusahaan itu akan mempekerjakan dan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Itu sudah menjadi keharusan dan kewajiban perusahaan yang bekerja di daerah sini. Hanya saja, ini kami sampaikan, progres pekerjaan kita belum memenuhi untuk merekrut sampai sebanyak-banyaknya. Jadi pekerjaan yang kita laksanakan adalah tahap penyiapan. Jadi pekerjaan kita yang utama itu belum dilakukan. Jadi kita ini membuka jalan Pak, membuka jalan 3 km, membuat jembatan sebanyak 2 jembatan utama. Ini adalah akses untuk sampai di dalam lokasi pembangunan. Jadi kalau aksesnya belum bisa kita lewati secara masif, berarti pekerjaan utama kita belum dilaksanakan. Jadi kita fokus membenahi jalan, akses-akses yang sampai ke dalam, sama infrastruktur pekerjaan utama. Sehingga penyerapan tenaga kerja lokalnya masih belum maksimal. Tapi alhamdulillah, walaupun kita masih tahap pekerjaan pembuatan jalan dan infrastruktur pendukung, sudah ada hampir sekitar 70 warga yang sudah bekerja yang di desa setempat ini. Jadi kita ini sebelum aksi kan berunding, dapat arahan dari Pak Kapolsek, Ajung nahan diri, tahu kita sanggup nahan diri dari anarkis. Cuma syaratnya pihak DPT ada luar. Ngampok kamu, jadi pihak DPT mana semuanya? Nah jadi sama menunaikan janji. Nah kami wallahu a'lam. Nah itu sama kamu PT tidak dengar ke petingginya. Nah kami tidak bisa janji lagi ya kami ini bakal jadi anarkis. Setuju. Dulu jadi kami tidak dihadapi dengan hormat kalau ini ceritanya. Jadi itu yang dari pihak PT jangan pura-pura tidak mendengar.
cepat dipanggil pihak PT sebelum ini terjadi hal-hal yang di luar kendali kita sama-sama yang tentu tidak inginkan. Silakan di mediasi cepat Pak Elvis. Masa kita ini tambah merasa diampuk orang ini, ya. Tambah panas. Lanjut kata harga diri lagi kami tegak di sini yang hadapi cuma satpam, ya. Punya akses ke dalam, kami mohon untuk menghadirkan pimpinan perusahaan. Sekali lagi pimpinan perusahaan, bukan satpamnya ya, bukan mengecilkan satpam, tapi satpam perusahaan. Ketahuilah bahwasanya pemuda Kebon Agung ini, pemuda tumbuhan ini, pajak galau nak pegawai apa baik, tidak perlu nak datang ke tanah keluar. Jangankan cuma buat PLTU, buat kapal terbang dan makan kapal selam lagi pajak uang ini. Dihadirkan pimpinan perusahaan ya. Diserahkan Pak Kades ya, disuruh menemui atasan Pak. Tapi beberapa hari saya ke atas tidak ada yang nanggapin Pak. Tidak ada yang nanggapin Pak. Jadi mohon dari sini ke depan Pak, minta rekomendasi dari Kades Pak, koordinasi dengan Kades Pak. Supaya jelas. Normatif, pajak kamu normatif. Awal Pak marah. Jadi kalau Bapak memang mau bersahabat Pak dengan kami dari sekarang Pak. Itu Pak. Jadi jangan sampai Capek lah telat tol kan. Bapak kami Boleh. Bacaan. Ayo juga ini ya guys. Kalau kami diabaikan. Makan angan gitu. Jadi program kedua. Ada contoh Pak, 200 meter dari sini. Betul. Tuntutan ya. Dia tahu kita nak awal ini kita buka negosiasi. Tanda tangan di sini ke bila. Itu ya. Tunggu ini dulu. Bapak, mereka tidak bisa Bapak bicara soal GCG Pak. 9 bulan. Tidak usah kita pakai GCG lah, kalau macam Pak ya. Mereka cuma masalah rasa, dilibatkan dong Pak. Ada kades, ada camat, dilibatkan tokoh masyarakat. Siapa saya yang ikut kerja, bukan kami yang menuntut 100% loh Pak. Islam, tepuk tangan kuda, yuk, salam. Lalu itu enak gitu. Gimana kita Pak, kalau saya itu, ada nggak Bapak kenal saya Kak? Kalau diteraukan dulu Pak, saya dibayar Pak. Dulu, ya. Seiring berjalan waktu Pak, diteraukan ini, masyarakat dikasih bohong sama seperti Bapak kayaknya. Benar. Akhirnya apa Pak? Diteraukan ini disegel sama rakyat, warga. Ini ada Pak Kasar Intel, belakang Bapaknya ada Pak Kapolsek, Pak Camat, ya, Pak Kades. Coba Bapak komunikasi deh Pak. Benar disegel. Gitu Pak. Ya. Ada budaya, ada disegel diteraukannya. Kalau sampai itu segel mulai ini. Jadi Pak diteraukan besar. Kan kesalahan pribadi mereka di Pasar Merah Pak. Oleh warga disegel, rugilah mereka di ratusan ton sebulan. Akhirnya mereka lunak Pak. Dan segel ini tidak bisa masuk, satu aja masuk di beberapa warga Pak. Jangan pikir Pak, ini hebat semua. Ini kalau ras itu dulu Pak. Kok paham ya? Enggak main-main kami Pak. Satu orang masuk di terowongan berubah Pak. Akhirnya setelah rugi ratusan hektar, mereka bayin kami. Lalu mau buka mikul, telat Pak. Kampung telat. Saya dibikin ke badan pengawas KUD. Ini dulu aja, tidak lagi Pak. Ini kalau sudah langgok, ngambek Pak. Nggak bisa lagi dijajak giling-giling Pak. Itu kayak Bapak warga kota. Kapan top lian? Ini kan mundur. Jadi kalau Bapak memang mau bersahabat Pak dari sekarang Pak. Gitu Pak. Jadi jangan sampai diteraukan di depan itu Pak. Dari sini Bapak kami segel. Gitu Pak. Akhirnya apa yang rugi? Bukan Bapak sendiri. Kami senang Pak. Bapak. Ya, aku wartawan pun lo bener ya. Cuma kalau kami diabaikan seperti ini, Ngintol ya ando boleh. Bapak kejadian terowongan yang kedua. Ada contoh Pak, 200 meter dari ini. Ternyata itu tuntutan ya.
Dia tahu kita nak awal yang ini kita buka negosiasi. Tanda tangan sini ke bila, gitu ya. Bapak, mereka ini Pak, bisa Bapak bicara soal GCG Pak. Terus kita pakai kaidah-kaidah GCG lah, segala macam Pak ya. Perusahaan tahu semua itu. Mereka cuma masalah rasa, dilibatkan dong Pak. Ini ada kades, ada camat, dilibatkan pokok misalkan. Bukan kami untuk Pak. Mau aksi hari ini kacau, tidak mau aksi hari ini jadi ricuh ya. Tidak ada anarkis di sini. Yang merasa peserta aksi di barisan di belakang spanduk ya. Karena ini aksi damai kita. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun anarkis, maka gagal semua perjuangan kita hari ini. Tuntutan kita hanya ingin dipekerjakan. Setuju kawan-kawan? Dipekerjakan kawan. Kami mohon seluruh warga untuk tertib. Dengarkan dulu. Ketentuan dari pemerintah dan lain sebagainya, bahwa warga lokal itu yang harus kita utamakan betul-betulnya. Nah memang seperti tadi Pak kendalanya. Jadi mohon bersabar. Insya Allah kalau jalan sudah jadi, kita memulai pekerjaan yang utama. Nah baru kita merekrut. Kita kan belum groundbreaking Pak. Jadi perlu kami sampaikan bahwasanya kalau yang kata Bapak tadi menunggu perusahaan ataupun menunggu pekerjaan yang lain baru di pekerjaan mereka ini, itu waktunya terlalu panjang Pak. Jadi permintaan mereka ini hari ini ada keputusan bahwa di antara mereka ini ada yang dipekerjakan walaupun cuma seluncir seperti itu Pak. Untuk Pak Eko, Pak Haji Eko, Wirawan Esa, kami persilakan. Aku yang nanti disampaikan. Kalau ada kegiatan, masukku harus koordinasi gudang kok kades. Halah di langkai, halah disalahgunakan kades. Itu maksud gue. Jadi kami pacak mantau dia, bahapunian des. Warga masuk, begawi. Nah harusnya itu. Kalau sampai kiri-kiri kades jadi di belakang nggak masuk kan? Segala kegiatan harus koordinasi dengan kades. Kades sama ada. Jadi aku nambahkan ya. Sekitar 2 minggu yang lalu Pak Elpis, saya sudah rapat di kantor dengan pimpinan perusahaan ya, bahwa sesuai dengan komitmen awal pembukaan lahan, bahwa perusahaan wajib mempekerjakan tenaga lokal, bahkan lebih dari aturan yang minta, lebih dari 60%. Dan kepala desa wajib memberikan rekomendasi. Sebelum perusahaan membutuhkan tenaga kerja, perusahaan wajib berkoordinasi dengan kepala desa untuk melihat ya, untuk melihat pemilik lahan. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang berjasa. Ketiga, warga desa tidak punya lahan tetapi membutuhkan pekerjaan. Maka saya minta kepala desa Kepananggung hadir sekarang di sini. Sudah ya? Dengan tujuan supaya ini bisa didengar oleh rekan-rekan semua. Tidak dibenarkan lagi. Mohon Pak, ini ada warga kita yang tertindas merasa diintimidasi dengan pekerjaan yang diberhentikan tanpa alasan. Rupanya ada alasan. Alasan perusahaan. Rekan-rekan, rekan-rekan tahan dulu. Jadi alasan perusahaan mereka ini nggak ada lahan. Rekan-rekan, peserta aksi tetap di barisan semula ya. Kita ini aksi damai untuk lebih cepat dan lebih menghasilkan hasil yang baik, maka kita adakan ataupun kita ambil perwakilan dari rekan-rekan sebanyak 10 orang untuk berdiskusi kepada pihak perusahaan, dan di situ nanti kita akan ambil keputusan yang berpihak kepada kita semua. Jadi jangan ada lagi penzoliman terhadap
warga Kebon Agung. Setuju? Silakan dipilih perwakilan 10 orang. Sampaikan dulu, dia nyampaikan. Assalamualaikum Pak. Aku mau menyampaikan orasi kami keempat. Kami kemarin kerja ya di jalan sama mandor Pak Marjono. Jadi alasannya nggak ada lahan. Jadi gimana itu Pak? Apa Pak Marjono memang nggak ada lahan cat kami? Itu Pak Gun ya, Pak Gun. Pak Gun. Kan seperti itu kemarin kita sepakat di kantor camat. Itu sudah kita sepakati Pak 2 minggu yang lalu. Kalau yang masalah ini, tapi saya minta nanti Pak Kadis ya. Artinya desa lah yang lebih tahu yang mana lebih prioritas nanti. Baik, ya kan? Artinya daftar urutnya, maka tadi sudah disampaikan Pak Gun, saya minta juga Pak Kades hubungan dengan Kebon Agung, kita hadir sini. Andai kata itu belum puas menurut masyarakat, kita diskusikan lebih lanjut, Bang Elbis, untuk penajamannya. Ya, mungkin itu. Perlu juga diketahui bahwasanya mereka mengadakan aksi ini terjadinya aksi ini karena kesepakatan yang disampaikan oleh Pak Camat tadi tidak terbukti. Kalian ingkari sehingga mereka aksi hari ini. Jadi yang bekerja ini tanpa rekomendasi dari kepala desa. Yang bekerja itu siapa melawan dipekerjakan seperti itu. Jangan kira yang aksi pada hari ini pelakon. Bahkan kalian akan dihadang oleh mereka untuk minta dipekerjakan. Hal itu yang jangan sampai terjadi. Jadi patuhilah kesepakatan yang pernah disampaikan oleh Pak Camat tadi. Itu hasil kesepakatan kalian mempekerjakan warga lokal ini seizin kepala desa. Tapi nyatanya kesepakatan itu kalian ingkari. Mudi kalian itu. Pertama memang mereka mudi ya. Yang kedua bapak-bapak sekalian, bapak-bapak pimpinan perusahaan, cepat tolong diketahui ya Pak Camat, dan perusahaan ini semena-mena memberhentikan tanpa ada peringatan. Jadi semena-mena. Selamat datang Pak Kades. Ini Selamat datang pada Pak Kepala Desa. Perlu diketahui oleh Kepala Desa karena tadi sudah banyak yang disampaikan bahwa adanya kesepakatan ataupun adanya rapat yang menghasilkan setiap penerimaan karyawan yang ada di dalam ini harus melalui persetujuan Kepala Desa. Ternyata diberikan oleh perusahaan. Tidak ada yang mereka bekerjakan. Bahkan yang bekerja bukan rekomendasi dari Kepala Desa. Kami mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak perusahaan yang terdiri dari ST, DT, dan Total yang sempat hadir di sini, dan juga seluruh masyarakat Desa Kebon Agung yang mengadakan orasi pada kesempatan pagi hari ini. Kami dari pemerintah desa jelas kemarin telah ada informasi dengan adanya orasi ini bahwa kami mengetahui, bukan memberi izin. Yang kami pertegaskan tidak memberi izin, tapi mengetahui sesuai dengan yang dilaksanakan pada kegiatan pagi hari ini. Untuk itu kami selaku pemerintah desa, karena ini kami baru menjabat berapa bulan, untuk itu segala hal kebijakan kemarin sudah ada di Kecamatan Sumedang Aji bahwa menyatakan satu pintu yang berkenaan dengan penerimaan dan pekerjaan kegiatan yang ada di Total ini ataupun DSP ini, PLTU, itu ada melalui rekomendasi kepala desa. Namun untuk sementara ini karena pekerjaan belum ada banyak, kami juga belum mendapatkan informasi dari Total yang jelas laku penanggung jawab kegiatan di PLTU ini. Untuk itu mohon kami sebagai pemerintah desa untuk kedepannya koordinasinya lebih lanjut. Ya, mungkin itu dapat kami sampaikan. Dengan orasi ini kami mohon kepada seluruh simpatisan yang telah mengadakan orasi ini untuk tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Itu kami ingatkan. Ya mungkin itu dari penjelasan kami. Ya, silakan.
Masih semangat rekan-rekan? Masih. Sanggup bertahan sampai besok? Jadi perlu kami sampaikan juga Pak Kepala Desa bahwasanya dari rekan-rekan yang peserta aksi ini menyampaikan setelah Bapak rapat dan hasil dari keputusan rapat itu bahwasanya setiap yang bekerja harus melalui rekomendasi dari Kepala Desa. Besoknya ada yang bekerja, ada yang dipekerjakan ke dalam tanpa rekomendasi Bapak. Artinya Bapak juga tidak dihargai, Pak Camat juga tidak. Itu perlu disampaikan. Coba dijawab dulu oleh pihak perusahaan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi memang pekerjaan yang sekarang seperti yang Pak Kades sampaikan memang belum optimal karena memang masih tahap penyiapan. Sehingga perekrutan itu sesuai dengan kebutuhan yang ada pada saat pekerjaan. Nah, setelah infrastruktur kita jadi, jalan kita sudah nyambung, pekerjaan utama kita mulai, baru kita merekrut. Nah sekarang ini jalan kita belum jadi kondisinya seperti ini, ya bagaimana kita mau mulai pekerjaan utamanya di jalan Pak, di dalam Pak, seperti itu. Jadi teman-teman daftarnya sih sudah ada semua, nanti perwakilan kita diskusi, saya bukakan semua, bahkan nama-nama pemilik lahan yang ada itu yang sudah bekerja dan yang belum ada Pak. Jadi kami tidak akan meninggalkan warga desa Keban Agung. Alhamdulillah bahwa yang kita kami tanggapi sedikit. Tadi disampaikan bahwasanya sudah ada tenaga lokal yang pribumi ini 70 orang. Bisa dikasihkan data ke mereka ini Pak? Ya, nanti perwakilannya nanti kita diskusi, saya bukakan datanya. Karena kalau bisa ya mungkin saya tidak hafal nama-namanya. Jadi kan nanti ada perwakilan di sini, kita duduk sama-sama. Ya, kita akan karena yang pertanyakan ini sudah banyak tenaga dari luar daerah, bahkan luar desa, bahkan TKA, kata mereka ini. Artinya mereka menuntut hak mereka untuk dipekerjakan. Yang paling prioritas mereka ini karena tanah mereka sudah dijual ke perusahaan ini dan tanah itu yang tadinya menghasilkan sekarang mereka tidak dipekerjakan. Artinya mereka hilang pekerjaan, memiskinkan rakyat. Ya, jadi begini Pak, memang kita mengakomodir. Saya sudah sampaikan ke teman-teman yang akan merekrut sebagainya. Itu yang kita akomodir itu ada beberapa kelompok. Yang pertama ada kelompok yang lahannya kemarin kita akuisisi untuk dilakukan beberapa tempat proyek. Yang kedua, masyarakat desa yang belum bekerja atau membutuhkan pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat yang yang jelas yang dipinta oleh masyarakat ini, yang dipinta oleh masyarakat warga desa Keban Agung dan Tumbuhan ini adalah orang dari perusahaan yang bisa mengambil keputusan seperti itu Pak. Karena hak mereka ini ingin dipekerjakan di dalam. Mereka ini bukan mau jadi direktur, bukan mau jadi komisaris, tetapi hak mereka untuk bekerja. Karena perlu Bapak ketahui Bapak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi di Kabupaten Oku ini ada perdanya bahwasanya perusahaan harus mempekerjakan warga lokal sebanyak 50% di tahun pertama. Itu yang harus diketahui. Tapi sampai saat ini izin PGB saja belum clear, tapi perusahaan sudah membangun sampai saat ini. Jadi sekali lagi, jika Bapak sebagai perwakilan perusahaan bisa mengambil keputusan untuk mempekerjakan orang-orang ini, minimal hari ini ada yang dipekerjakan dengan kesepakatan seperti itu. Tapi jika tidak bisa mengambil keputusan, maka lebih baik pulang seperti itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Terima kasihnya kita bisa berjumpa seperti ini, apalagi kita sama-sama ingin mendengarkan, menyampaikan aspirasi bapak-bapak yang ada di sini. Ya, terkait dengan aspirasi saudara-saudara sekalian mengenai tenaga kerja, yang kami sampaikan adalah memang perusahaan itu akan mempekerjakan dan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Itu sudah menjadi keharusan dan kewajiban perusahaan yang bekerja di daerah sini. Hanya saja ini kami sampaikan, progres pekerjaan kita belum memenuhi untuk merekrut sampai sebanyak-banyaknya. Jadi pekerjaan yang kita laksanakan adalah tahap penyiapan. Jadi pekerjaan kita yang utama itu belum dilakukan. Jadi kita ini membuka jalan, Pak, membuka jalan 3 km, membuat jembatan sebanyak 2 jembatan utama. Ini adalah akses untuk sampai di dalam lokasi pembangunan. Jadi kalau aksesnya belum bisa kita lewati secara masif, berarti pekerjaan utama kita belum. Busur pertama di tengah. Di pinggir kami diajak Yuha, jadi kau aku batok kami. Sampai saat ini digaji Yuha, Pak. Digaji itu. Nah, udah jadi mana? Gimana nih, Pak itu dah? Nanti mohon konfirmasi lagi terkait keberadaan pimpinan perusahaan tadi sudah di mana dia? Benar yang disampaikan Pak Eko tadi, kalau masih di Bandara Soekarno-Hatta, Saro, maju malam gitu di sini. Ya sekali. Selamat datang kepada pimpinan perusahaan. Oh ini wajahnya ganteng rupanya. Jadi sekali lagi jangan ada yang anarkis, jangan terbawa emosi, jangan terpancing emosi ya. Kita menyampaikan suara kita dengan damai. Hidup rakyat. Silakan pilih orang sepuluh untuk mewakili yang masuk ke dalam. Silakan dipilih. Yang lain rekan-rekan peserta aksi tetap bertahan di posisi di luar ini ya. Jangan ada yang menerobos. Karena aksi hari ini dari awal kita rencanakan aksi damai, bukan aksi anarkis. Ahmad Sugianto, butuh diri deh. Masuk. Masuk, Bang. Adnan, Eagle, Arfan Imdaniel, ketemu dalam darurat. Masuk nak ketemu dalam darurat. Eagle, Mirando, Sirawan, maaf. 4, Obenbis. Ada nama itu. 5